Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merenungkan sunnatullah, yakni ketetapan Allah, tentu akan mengetahui bahawa cubaan merupakan salah satu sunnahnya yang bersifat kauniyah, qadariyah, yaitu penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah keliru orang yang beranggapan bahawa hamba Allah yang saleh paling jauh dari cobaan. Akan tetapi cobaan merupakan tanda keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah dari golongan manusia yang paling berat cobaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Al-anbiya summal amsalu fal amsal." Yaitu para anbiya, kemudian orang-orang yang saleh yang beriman di kalangan para sahabat, kemudian orang yang terbaik sesudah mereka di kalangan manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Yubtalal 'abdu 'ala hasabi dinih, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uh, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya 'ala hasabi dinih." Seseorang diberi cobaan sesuai dengan agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun akan lebih berat, dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan cobaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobaan adalah salah satu tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Bermaksud, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikan cobaan kepada mereka. Cobaan merupakan salah satu tanda keinginan Allah untuk memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seperti mana dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bizambih hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Yang bermaksud, jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempercepatkan hukuman baginya sewaktu di dunia. Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, maka Allah akan menangguhkan hukuman atas dosa-dosanya sehingga ia akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobaan adalah penebus dari dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan. Meskipun kesalahan itu bentuknya kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslim yusibuhu aza min maradin fama siwah illa hattallahu bihi sayyi'atih kama tahutta syajaratu waraqaha." Yang bermaksud, tidaklah seorang muslim tertimpa kesakitan ataupun sesuatu yang lebih berat daripadanya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengannya, seperti mana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah seorang muslim yang tertimpa cobaan, jika ia seorang yang saleh, maka cobaan itu
akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya yang telah lalu, ataupun mengangkat darajatnya, yaitu kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia seorang pelaku maksiat, maka cobaan itu akan menghapuskan dosa-dosanya, dan sebagai peringatan akan bahaya dosa-dosa itu, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya, telah nampak pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan dari perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali kepadanya, yaitu dengan bertaubat dan mentaatinya. Surah Ar-Rum ayat 41. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Semua yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, mudah-mudahan kamu kembali. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menghadapi cobaan dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, keinsafan, dan bersegera untuk bertaubat kepadanya dan untuk memperbaiki diri kita, untuk lebih kita memperkukuhkan keimanan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kebaikan kepada kita, senantiasa memberikan keredaan di dalam kehidupan ini, sehingga kita berbahagia di dunia dan di hari akhirat kelak. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.